Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang terkasih. Mari kita bersama-sama memulai renungan kita pada malam hari ini dengan tema berjalan bersama Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Kita membaca kitab Mika pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang kelima. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan tentang berjalan bersama Tuhan, ada dua pemahaman yang mungkin bisa kita tarik. Yang pertama, kita akan menjalani kehidupan kita ke depan bersama dengan Tuhan atau dalam perlindungan tangan Tuhan. Apapun yang akan terjadi ke depannya, kita mungkin tidak ada yang tahu. Tetapi kita yakin dan berharap bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin ada waktu-waktu kita merasakan pergumulan yang berat. Tetapi kita tahu bahwa dalam pergumulan itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi ibaratnya seperti anak kecil yang berjalan melintasi berbatu licin dan berarus yang sangat deras, maka kita memerlukan tangan ayah atau tangan ibu dan tali yang kuat untuk bisa melewatinya. Nah, itulah arti berjalan bersama Tuhan yang pertama. Di mana dalam suka dan duka, dalam kehidupan ini Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Sedangkan pemahaman kedua memiliki makna bahwa kita akan tetap berjalan ke depan apapun yang akan terjadi demi nama Tuhan. Artinya, di dalam menjalani hidup yang sulit dan penuh tantangan, kita akan tetap menjaga agar nama Tuhan tidak dipermalukan. Kita berusaha menjaga hidup benar dan kudus, menyembah, meninggikan nama Tuhan apapun yang terjadi, karena itu adalah komitmen kita. Semua pedoman dan firman-Nya sudah disampaikan kepada kita. Kini tinggal bagaimana kita menjalaninya dengan tetap menjaga agar jangan sampai nama Tuhan dipermalukan karena kita tidak tahan goda atau jatuh dalam dosa. Kita tidak malu dikenal sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, pejabat Kristen, pegawai Kristen, dan segala macamnya. Karena kita tahu bahwa di tengah-tengah dunia yang meragukan Tuhan, kita malah terpacu untuk menjadi firman Tuhan yang hidup. Nah, sahabat Kristus, dari dua pemahaman tersebut, manakah yang menurut kita benar? Apakah pemahaman yang pertama atau yang kedua? Tentu sebenarnya keduanya adalah benar dan saling melengkapi. Tetapi jika kita membaca dan berkaca pada kitab Mika yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, maka hal yang kedua itulah yang ditekankan. Kita tahu bahwa bangsa Israel pada waktu itu telah terpecah.
menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara pada waktu itu dihancurkan oleh Asyur dan kerajaan Yehuda yang selatan juga dikalahkan oleh Babel. Dan pada saat itu bangsa Israel dan Yehuda menjadi tawanan. Oleh karenanya ada banyak alasan untuk meragukan kebesaran Tuhan. Banyak bangsa yang mulai meragukan kehebatan Tuhan untuk memulihkan dan memimpin masa depan umat Israel. Dan disinilah Mika muncul untuk mengingatkan dan mengajak umat Israel untuk berjalan ke depan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Katanya, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Mika mengajak umat Israel agar mereka walaupun di tengah kesulitan, penderitaan, dipermalukan, tetap terus berjalan, tetap terus hidup, dan berjuang demi nama Tuhan. Janganlah ada seorang pun yang boleh menghinakan nama Tuhan karena mereka melihat umat Tuhan sebagai umat yang lemah dan kehilangan pegangan. Itulah sikap iman yang resilient atau tangguh. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap terus melangkah, terus berjalan maju, berjuang demi nama Tuhan. Ini tidak sama dengan bela agama atau bela Allah yang justru malah melahirkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Allah sendiri. Alih-alih membela Allah, kita justru bisa merendahkan dan mempermalukan Allah. Ingat, kita tidak mungkin bisa membela Allah sebab Allah memang tidak perlu dibela. Yang bisa kita lakukan adalah menjalani hidup dengan benar dan tangguh demi nama Allah. Kita tidak terus mengglorifikasi bahwa kita itu lemah, makanya kita membutuhkan pertolongan Allah. Tetapi kita berani juga berkata bahwa saya kuat, karena saya memiliki Allah yang kuat. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego saat dihadapkan pada dapur api yang menyala-nyala. Mereka tetap tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar dan dengan gagah berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Sekali lagi, inilah adalah sikap iman yang kuat, tangguh, karena mereka mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang kuat dan benar. Kita tidak mau mempermalukan Tuhan dengan sikap mereka yang lemah dan mudah menyerah. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau dengan sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan? Dalam suka, dalam duka, maukah kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap memuliakan nama Tuhan? Meskipun badai mungkin ada di depan kita atau sudah mengobrak-ngabrikkan kehidupan kita. Apakah kita tetap setia, teguh, beriman kepada Kristus? Sama seperti sebuah lagu yang mengingatkan kita sebagai akhiran dari perenungan ini, bahwa ketika mengikut Kristus, janganlah kita sampai ingkar, janganlah kita sampai berbalik, karena mengikut Kristus adalah keputusan kita. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin.